Pada kesempatan ini terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, rekan-rekan pers sekalian, menyampaikan informasi perkembangan politik di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya terdiri dari satu kota, 5 kabupaten. Ini provinsi termuda di Indonesia, dan DPD ini dibentuk setahun. Sekarang ini setahun kurang 2 bulan. Jadi DPD yang baru untuk mengawaki PDI Perjuangan di provinsi ini menyampaikan bahwa hasil pemilu kemarin PDI Perjuangan di Provinsi Papua Barat Daya ini bisa memperoleh 5 kursi dari 35 kursi yang direbut. Nomor 2 dari perebutan ini yang pertama Golkar, kemudian PDI, dan partai-partai yang lain. Kemudian dari 5 kabupaten, 1 kabupaten yang kita menang, kemudian 4 lainnya ini bagi rata dengan partai yang lain. Untuk rencana pilkada ke depan, kita harus bekerja sama dengan partai yang lain untuk mengajukan calon, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Beberapa kader kita yang juga sudah mendaftar sebagai calon kepala daerah dan saat ini sedang diteliti oleh DPP untuk memberikan kepercayaan kepada siapa yang akan bertarung dalam pilkada ini. Kemudian melihat mungkin Papua ini Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti perkembangan situasi. Oleh karena itu kami juga berusaha untuk pelaksanaan ini harus berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mendatangkan persoalan di kemudian hari. Karena kita melihat Papua ini sering sekali terjadi hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Jadi kami juga dari DPD PDI Perjuangan berusaha untuk proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik sehingga mendapat pemimpin yang amanah dan bisa menjalankan kepentingan negara di sana sehingga seluruh apa yang diinginkan oleh negara bisa berjalan dengan baik, menghindari hal-hal yang menimbulkan persoalan di Papua, khususnya Papua Barat Daya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Sebagai gambaran, PDI Perjuangan itu mendapatkan 20% suara di 142 kabupaten kota di 11 provinsi. Artinya di 142 kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri. Di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama, jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama. Itu tidak fair. Kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan, rakyat pendukung P3 dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka, hidup mereka, ya berpihaklah untuk semua, tidak untuk 1-2 kelompok saja. Kita ingin pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan, di mana rakyat datang ke TPS dengan riang gembira, senang dan memilih dengan bebas tanpa intimidasi, di stop fasilitasnya, dikurangi
bantuan sosialnya dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan. Kalau teman-teman media ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa langsung tunjuk di daerah mana. Ini sebentar. 1, 2 ada lagi. 1, 2, 3 ya. Ini juga ada. Ya, selamat pagi, saya Naya dari CNN Indonesia. Buat Bang Adian sebagai Ketua Pemenangan Pilkada, pertama bagaimana cara Bang Adian menghadapi atau langkahnya, karena melihat banyak beberapa kader seperti kayak Bobi atau Gibran dan lain-lain yang udah pindah partai. Apa langkah untuk bisa memenangkan Pilkada di 2024? Kemudian untuk Pilkada DKI kan tidak ada ketua DPD di sini. Ada beberapa nama yang sudah muncul seperti Pak Andika Perkasa, kemudian juga ada Bu Risma, ada Pak Ahok. Ada 2 lagi yang memang belum disebutkan oleh PDIP begitu. Apakah ada salah satu nama di luar kader PDIP? Terima kasih. Ini pertanyaan buat saya. Tes. Apa, balik gitu, Pak. Ya, persiapan kita tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama, bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu tanpa harus dikaitkan dengan proses pemilu sebelumnya. Saya mau kualitas demokrasi dalam pilkada jauh lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi dalam pilpres kemarin. Kalau kemudian secara nasional kualitas demokrasi kita menurun, menurut banyak alat ukur lembaga-lembaga internasional, saya berharap daerah mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berpolitik secara lebih dewasa dan lebih demokratis bahkan dari pemimpin-pemimpin nasionalnya sekalipun. Kira-kira sebegitu. Nanti kita akan membuat beberapa kriteria yang lain yang nanti tentunya akan kita serahkan pada DPP sebagai pertimbangan, tapi yang memutuskan bukan Adian, tetap DPP. Clear ya di situ ya. Oke, yang lain? Lu dari mana? Kompas, lu dari mana? Cewek, cowok, cewek ya. Siap, izin abang-abang, selamat siang, saya Vito dari kompas.com. Mau tanya pertanyaan pertama, tadi Bang Adian sebut pilpres sudah selesai, tapi ada banyak daerah di mana PDIP tidak bisa mengusung sendiri. Nah ini nanti apakah akan ada batasan partai-partai mana yang bisa diajak koalisi atau memang terbuka untuk semua partai, mungkin dengan Gerindra, Golkar, Demokrat atau mungkin PKS juga berpotensi untuk diajak koalisi di pilkada serentak nanti, Bang. Yang kedua, tadi soal pelanggaran kecurangan oleh incumbent. Tadi kan pesannya jangan sampai ada kecurangan seperti di Pilpres. Tapi bagaimana PDIP memastikan bahwa incumbent yang berasal dari PDIP sendiri, kepala daerah dari PDIP sendiri tidak mereplikasi cara-cara yang sama di pilkada serentak nanti. Yang ketiga, untuk Mas Ganjar sendiri apakah mendapatkan mendapatkan penugasan resmi khusus untuk di pilkada nanti? Itu aja, Bang. Kalau kepala daerah dari PDI Perjuangan kita dikontrol betul oleh partai ya untuk berlaku tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kemenangannya. Kira-kira seperti itu. Dan menurut saya jangan disamakan antara kekuasaan presiden dan kepala daerah dalam mengintervensi. Itu beda. Bobotnya beda, ruangnya beda, luasnya juga beda, kekuatannya juga tidak sama. Nah, kalau terkait dengan kepala daerah itu, kalau Pak Ganjar nanti tanya sama DPP, kita tidak ada kapasitas memberikan itu. Satu lagi tadi apa? Oh, gini. Kita bicara bangsa, kita bicara Indonesia, kita bicara bagaimana membangun bangsa Indonesia, dan itu tidak lepas dari
prinsip-prinsip dasarnya, ide-ide dasarnya yang kita rumuskan, kira-kira ideologinya. Selama dia bisa diajak bekerja sama dengan tujuan yang sama, berangkat dari ideologi yang sama, keberpihakan yang sama, tujuan yang sama, bermuara pada negara kesatuan yang sama dan sebagainya. Sampai hari ini kita terbuka untuk berkoalisi dengan Demokrat, Golkar, dan lain-lain dengan batasan tadi. Bahwa kita tahu membangun bangsa ini tidak mungkin sendirian. Nggak mungkin hanya PDI Perjuangan saja, tidak mungkin hanya Gerindra saja, tidak mungkin hanya Golkar saja. Kita belajar dari proses perjalanan bangsa ini akan menjadi besar, kuat, dan menjadi maju kalau seluruh rakyatnya, seluruh elemen-elemen bangsanya bekerja sama. Kira-kira seperti itu. Cukup? Cukup. Selamat pagi, saya Delvira dari Liputan 6. Izin bertanya ke Bang Adian, apakah PDIP akan ikut seperti partai lain menggait para artis untuk maju pilkada? Kemudian yang kedua kepada Bapak Rapidin Simbolon, untuk Sumut kan bisa maju sendiri ya Pak, apakah akan fokus menyalonkan calon internal? Kalau iya, bisa sebutkan beberapa namanya yang akan dipilih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya mengenai Pilkada Sumut. PDI Perjuangan memang bisa membawa sendiri calonnya. Sekarang yang mendaftar ke PDI Perjuangan sudah ada beberapa nama. Dari internal partai sudah ada, dari eksternal juga sudah ada. Bahkan dari internal ada Bapak Nixon Nababan, dari eksternal ada Bapak Edi Ramayadi, kemudian Ijek juga sudah nelpon saya, beliau nanti akan mengembalikan formulirnya setelah Rakernas. Beliau langsung nelpon saya dan welcome kita. Jadi ini kan dalam tahap penjaringan dan penyaringan. Nanti secara peluang dan secara kekuatan peta politiknya nanti akan kita sampaikan ke DPP, dan DPP nanti akan memutuskan siapa nanti yang akan kita usung. Kalau misalnya ada partai-partai lain yang bisa bekerja sama dengan kita welcome. Partai manapun itu, yang penting garis politik dan ideologi kita sama untuk membangun Sumut, ya. Jadi saya rasa ini akan dinamis, berkembang ke depan, dan kita akan mengikuti hari demi hari perkembangan politik di Sumatera Utara. Selebihnya saya sampaikan kepada Bung Adian. Terima kasih. Tadi apa tadi? Artis. Artis. Gini. Di PDI Perjuangan itu semua punya hak yang sama. Mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia latar belakang aktivis sama seperti saya dan teman-teman yang lain, di PDI Perjuangan semua boleh berkontestasi selama memang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai, secara ideologi, survei dan sebagainya. Kalau ada artis yang memang lebih baik dari Adian misalnya, ya nggak apa-apa. Itu loh, tidak ada yang katakan bahwa seorang pengusaha pasti lebih mampu dari artis, artis pasti lebih mampu dari aktivis, aktivis lebih hebat dari pengusaha, itu nggak ada. Yang kita akan uji adalah sejauh mana kemudian pemikiran-pemikiran dia, sejauh mana kemudian pemahaman dia terhadap ideologi, bagaimana dia melihat dan cita-citanya terhadap Indonesia ke depan seperti apa, dan bagaimana kemudian rakyat melihat dia. Karena pada ujungnya mau seganteng apapun, secantik apapun, sewangi apapun, sehebat apapun gelarnya dan sebagainya, pilihan itu ada di tangan rakyat dalam pilkada kita nanti. Itu akan kita hormati betul. Untuk itu sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman, disampaikan bahwa kita akan menolak segala bentuk intervensi kekuasaan yang menggunakan pajak rakyat untuk memenangkan salah satu calon. Pajak rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pendidikan, untuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, tidak untuk kepentingan calon-calon pilkadanya. Clear di situ ya? Kita sama-sama. Ada lagi? Kiri.
Oh, kanan sudah ya. Terdapat 3 lokasi yang menjadi TKP penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menurut warga, salah satu lokasi sangat sepi pada malam hari dan tidak ada penerangan. Berikut penelusuran rekan Abraham Silaban di lokasi kejadian. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini. Pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini juga lah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Pada saat itu mereka terjatuh dan disitulah terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi tak jauh dari tanjakan flyover Talun, dan di tanjakan ini pula lah pada saat itu para pelaku mengeluarkan berbagai alat-alat kekerasan seperti batu, bambu, bahkan disebutkan ada yang menghunuskan samurai. Dari sini kemudian kedua korban dibawa ke bawah flyover. Informasi yang kami terima di bawah flyover ini adalah kawasan sepi yang mana beberapa saksi mata ataupun warga sekitar menjelaskan di situ pula lah awal-awal pemukulan, awal-awal penyiksaan itu terjadi sebelum pada akhirnya korban yang bernama Muhammad Rizky Rudiana dan kekasihnya Vina dibawa ke SMP Negeri 11 Cirebon, dan di sana pula lah kemudian Vina diperkosa secara bergiliran, sangat tragis tentu saja, dan kemudian di sana juga disebutkan terjadi penyiksaan sampai pada akhirnya kedua korban kembali dibawa ke sini dan dibuat dalam posisi terlungkup seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. Persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke. Boleh nyalain lampu? Nah. Ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan. Sepi, yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Nyalain lagi. Oke. Kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih. Anda bisa lihat nih. Di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini.
Pemirsa, di masa libur panjang akhir pekan banyak masyarakat mengunjungi tempat wisata bersama keluarganya. Salah satunya Pantai Ancol yang masih menjadi primadona bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Hari kedua liburan panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata dipadati oleh wisatawan. Salah satu destinasi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Biaya masuk yang terjangkau dan lokasi strategis menjadi alasan utama wisatawan menghabiskan hari liburnya di tempat ini. Di Pantai Ancol, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seru seperti bermain air di pinggiran pantai atau bermain pasir. Bawa cucu-cucu 2 nih dari PIK dia. Mereka biasa ke mall, nggak pernah ke alam. Makanya saya sama suami saya bawa ke sini supaya mengenal alam ya. Sangat worth it, sangat worth it. Kita semua cuma bayar 150.000 ya. Ya sangat worth it. Kemarin dia minta ayo ke pantai mah, bilang gitu. Oh iya, untuk terapi juga ya. Terus liburannya juga murah kan, nggak seru nggak Kak? Seneng nggak? Seru, seneng, anak-anak seneng. Bagi para pengunjung, diimbau agar tetap berhati-hati dan memperhatikan barang bawaannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui suasana liburan di Ancol, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida yang berada di lokasi. Selamat siang Amrina, bagaimana keseruan berlibur di Ancol pada hari ini Amrina? Ya, halo selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Wah, ini Yudi sekarang sudah hampir jam 11 siang begitu ya. Tapi kalau misalnya kami memantau situasi terkini di Ancol ini sekarang tidak terlihat terik matahari seperti hari biasanya. Karena sekarang suasananya memang cukup mendung. Lalu juga bahkan ini sedang ada hujan gerimis begitu. Dimana memang untuk area Ancol dan juga Jakarta kita ketahui bahwa sejak pagi tadi ini diguyur hujan. Dan sampai sekarang pun juga masih mendung dan juga masih gerimis. Dan memang ternyata kalau kemarin-kemarin cuacanya ini cerah dan ramai sekali di Ancol pada hari ini dikarenakan cuacanya mendung dan juga hujan ini tidak begitu ramai. Bisa terlihat ini di belakang saya sekarang memang ada sejumlah dari masyarakat yang memang masih antusias, masih memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan bermain-main atau berlibur di Ancol. Tapi memang kalau dibandingkan dengan hari-hari libur panjang biasanya ketika cuacanya cerah ini tidak begitu ramai pada hari ini. Tapi jangan khawatir, di sini kami tadi juga sempat berbincang dengan sejumlah dari pengunjung yang datang kemarin. Mereka mengatakan bahwa meskipun hujan yang cukup gerimis begitu dan juga memang masih hujan sampai sekarang, mereka masih antusias untuk bermain pantai di Ancol. Seperti terlihat di belakang saya ada banyak sekali anak-anak yang sedang bermain pasir ataupun juga dengan berenang-renang di area pantai. Tidak hanya itu, kalau kami tadi melihat meskipun hujan juga di area penyewaan perahu ini masih juga ada sejumlah dari pengunjung yang antusias atau rela hujan-hujan begitu untuk menyewa perahu, naik perahu mengelilingi keindahan di pantai Lagun. Nah, Yudi dan juga pemirsa, yang menarik adalah di area pinggir pantainya. Ini kalau misalnya di pinggir pantainya, biasanya ini banyak sekali para pengunjung yang menggelar tikar untuk sekedar berpiknik ataupun juga untuk sekedar menyantap makanan dan juga berbincang dengan keluarga-keluarga mereka. Ini sekarang terpantau memang cukup sepi begitu ya. Dan tentunya bagi pemirsa yang bisa ingin ke Ancol bisa langsung datang ke Ancol dengan biaya hanya Rp30.000 saja. Yudi. Baik, laporan yang sangat menarik sekali. Terima kasih Amrina atas informasi yang disampaikan dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Amrina. Pemirsa, kereta cepat Wus menjadi alternatif transportasi bagi warga untuk berlibur menuju Bandung, Jawa Barat. Lonjakan penumpang pun terjadi di periode cuti bersama Waisak. PT Kereta Cepat Indonesia Cina mengoperasikan 48 jadwal perjalanan kereta cepat Wus untuk periode 23 hingga 26 Mei 2024 dengan ketersediaan 28.000 kursi per hari. Jumlah ini pemirsa 20% lebih banyak jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Di hari Sabtu pagi sebanyak 15.000 tiket kereta cepat ke semua tujuan telah terjual. Sejumlah warga mengaku memilih menumpang menggunakan Wus untuk berlibur karena lebih efektif menghindari kemacetan. Guna mengetahui antusiasme warga memanfaatkan kereta cepat Wus untuk berlibur, kami telah terhubung dengan rekan Aya Nufus yang berada di stasiun kereta cepat Halim Wus, Jakarta. Selamat siang Aya, bagaimana kondisi keramaian penumpang kereta cepat Wus?
Halo Yudi dan pemirsa, satu kereta cepat wush ini baru saja berangkat menuju ke Bandung, Jawa Barat dengan jadwal keberangkatan pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Dan memang kereta cepat wush ini masih menjadi salah satu moda transportasi favorit warga Jakarta khususnya dan juga warga Jabodetabek yang memilih untuk berlibur ataupun berkunjung ke Bandung, Jawa Barat. Dan kami sudah sejak pagi tadi berada di stasiun Halim untuk kereta cepat wush ini, dan kami melihat memang masih ada keramaian di stasiun Halim ini, meskipun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KCIC, hari ini bukanlah merupakan puncak dari keramaian libur panjang perayaan Waisak, yang mana keramaian ini puncaknya yakni kemarin hari Jumat yang juga merupakan 2 hari untuk cuti bersama perayaan Waisak. Namun memang hari ini masih ramai, terbukti pagi tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah ada sekitar 15.000 tiket kereta wush yang terjual, dan dari pihak KCIC sendiri ini menyediakan memang 48 jadwal dengan periode 23 hingga 26 Mei 2024 dengan ketersediaan kursi sekitar 28.000 kursi untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Bandung, Jawa Barat. Sementara itu dari pantauan kami memang masih banyak jadwal yang disediakan untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Bandung, dan juga untuk tiketnya sendiri pun ini diperkirakan akan terus naik sesuai dengan penjualan tiket yang masih dibuka oleh Wush sendiri. Dan untuk masyarakat atau mungkin calon penumpang yang sudah membeli tiket ini, kami juga ingin menghimbau bahwa diharuskan bagi penumpang untuk tiba di stasiun Halim ini sekitar 30 menit sebelum keberangkatan, dan dihimbau juga untuk bisa masuk ke dalam kereta cepat Wush 5 menit sebelum keberangkatan demi keselamatan para penumpang. Dan juga kami masih menunggu informasi selanjutnya apakah memang untuk penjualan tiket ini masih akan terus dibuka, apakah ada keterbatasan nantinya apabila jumlah penumpang ini terus melonjak. Sementara demikian, Yudi. Terima kasih Aya atas informasi yang disampaikan dari stasiun kereta cepat wush Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tidak hanya kereta cepat, kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Mengatasi peningkatan volume penumpang, PT KAI menambah 6 armada kereta api jarak jauh. Jadi sejak Sabtu pagi, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah dipadati penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan memasuki akhir pekan panjang dan cuti bersama perayaan Waisak. Berdasarkan data sementara, ada 128.000 tiket sudah terjual di masa libur panjang Waisak untuk periode keberangkatan 22 hingga 26 Mei 2024. Sebelumnya pihak PT KAI telah mempersiapkan 181.000 tiket untuk periode libur panjang dan cuti bersama perayaan Waisak. Pemerintah mengambil langkah serius memberantas judi online. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menegaskan pihaknya akan mencabut izin bagi penyelenggara jasa internet dan mengenakan sanksi Rp500 juta per konten jika tidak mematuhi aturan. Gambaran 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, RTP slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, kasino online, togel, bonus slot, dan Seki 9. Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 juta per konten. Kedua, kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider atau Internet Service Provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin Internet Service Provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Dan rapat kerja nasional kelima PDI Perjuangan memasuki hari kedua, pemirsa, di mana beberapa hal strategis akan dibahas para kader partai dalam rakernas yang berlangsung di Ancol, Jakarta tersebut.
Rapat Kerja Nasional melanjutkan pembahasan 3 hal pokok, yakni terkait sikap politik PDI Perjuangan, perumusan program kerakyatan, dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Hari ini, Dewan Pimpinan Daerah PDIP juga akan memberikan pandangan umum terhadap sejumlah isu yang dibahas partai, di antaranya terkait situasi konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024. Dan usulan program DPD seluruh Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali dijadwalkan hadir untuk memberi pengarahan. Untuk mengetahui jalannya Rakernas kelima PDIP hari ini, kami telah terhubung dengan rekan Jane Cahyani di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Selamat siang, Jane. Apa agenda Rakernas pada hari ini, Jane? Selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Agenda Rakernas PD Perjuangan hari ini di Beach City Ancol, Jakarta, yakni melanjutkan rapat oleh para pimpinan partai dan juga kader partai di seluruh Indonesia, dan ini diwakili oleh masing-masing dari DPD partai dari seluruh daerah di Indonesia. Dan hari ini rapat dilakukan secara internal sehingga kami awak media tidak bisa meliput secara langsung. Namun yang pasti untuk agenda rapat pada hari ini, yakni bagaimana rapat ini nanti dilakukan secara terpisah per komisi yang sudah dibentuk pada hari kemarin. Jadi akan dilakukan rapat secara internal, dan ini per komisi membahas bagaimana salah satunya strategi pemenangan Pilkada 2024. Dan tadi sempat dilakukan konferensi pers oleh beberapa ketua DPD PDI Perjuangan dari beberapa provinsi di Indonesia yang memberi keterangan terkait bagaimana persiapan mereka di provinsi masing-masing untuk pemenangan Pilkada 2024, khususnya bagaimana nantinya ada beberapa daerah yang dalam pilgub atau pemilu gubernur nanti bisa mengusung sendiri calon dari PD Perjuangan, namun ada beberapa juga daerah yang harus berkonsolidasi dengan partai-partai lain maksud kami. Dan untuk ketua pemenangan sendiri sudah dipilih dan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ketua pemenangan Pilkada 2024 PD Perjuangan, yakni Adian Apitupulu. Dan tadi juga mengatakan bahwa ada 142 kabupaten kota di Indonesia yang kursi legislatifnya dimenangkan oleh PDIP sebanyak 20%, sehingga mereka bisa mengajukan sendiri calon dari PDIP untuk maju Pilkada 2024 ini. Dan diharapkan juga tadi dikatakan bahwa persoalan pada Pilpres 2024 yang lalu tidak dibawa ke Pilkada, karena nanti bisa mengganggu proses konsolidasi Pilkada. Mengingat nantinya di Pilkada PDIP tidak menutup kemungkinan untuk berkonsolidasi dengan partai-partai lain di luar koalisi yang kemarin pada Pilpres lalu. Jadi diharapkan tidak ada persoalan Pilpres yang dibawa ke Pilkada, jadi Pilkada dapat dilaksanakan secara lancar dengan konsolidasi dengan beberapa partai jika diperlukan oleh mereka. Begitu, dan saat ini kami masih menunggu bagaimana keterangan lanjutan ataupun hasil dari Rakernas yang dilakukan pada hari kedua ini di Beach City Ancol, Jakarta. Dan kami juga masih menunggu bagaimana keterangan lebih lanjut tentang arah politik PDI Perjuangan sendiri untuk pemerintahan 2024-2029, atau bagaimana nama-nama nanti tokoh-tokoh yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada atau Pilgub 2024 ini. Demikian kami kembalikan ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih Jane atas informasi yang disampaikan dari Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Jane. Tidak diundang ke Rakernas PDI Perjuangan 5 di Jakarta, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengisi libur panjangnya tahun ini dengan mengunjungi Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Warga dan wisatawan tampak memadati untuk menyapa Presiden Jokowi. Sementara sorenya ratusan warga di kota Yogyakarta rela antri dalam pembagian bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo. Inilah momen Presiden Jokowi bersepeda di halaman Istana Presiden, Gedung Agung Yogyakarta. Presiden Jokowi lebih memilih bersepeda ditemani kedua cucunya. Suasana Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta tampak dijaga oleh TNI Polri dan Pas Pampres.
Sejak pagi, warga maupun wisatawan telah memadati lokasi di depan Istana Negara hanya untuk bertemu Presiden Jokowi. Semoga selalu sehat Tadi dari jam berapa? Saya ya dari pagi, saya jualan. Oh, jualan. Ya. Sementara sore harinya ratusan warga di kota Yogyakarta rela antri dalam pembagian bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo. Warga mengaku senang mendapatkan sembako dari Presiden Jokowi yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, teh, dan biskuit. Harapannya ya semoga sehat selalu. Saya senang banget ya. Untuk keluarga, untuk ibunya, untuk anak-anak. Nanti untuk apa aja? Buat keluarga. Buat keluarga. Jokowi dan putranya Gibran Raka Buming Raka memang tidak diundang untuk Rakernas PDIP 5 di Jakarta. Mereka tidak diundang ke Rakernas karena dinilai telah melanggar konstitusi. Begitu juga warga berharap Presiden Jokowi sehat selalu dan rakyat Indonesia juga makmur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan permukiman warga di Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Sabtu pagi. Banjir setinggi hampir 1 meter ini diduga akibat luapan Kali Ciliwung, kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya. Beginilah banjir di Kebonpala yang terjadi usai hujan mengguyur kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat sejak Jumat malam tadi, pemirsa. Di mana luapan air Kali Ciliwung mulai masuk ke permukiman pada pukul 5 pagi dan terus merendam rumah warga hingga setinggi hampir 1 meter di wilayah paling rendah. Warga mengaku sudah mengamankan barang-barang berharga ke tempat aman agar tidak terendam banjir. Banjir ini diprediksi dapat berlangsung hingga sore jika curah hujan wilayah Hulu Bogor dan sekitarnya masih tinggi, pemirsa. Kita akan cari tahu terkait situasi terkini banjir di Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur. Kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi yang ada di lokasi. Selamat siang Faisal, bagaimana kondisi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur? Ya Yudi dan juga pemirsa, untuk saat ini kondisi di kawasan Kebonpala Jakarta Timur memang masih terendam banjir. Saat ini kami berada di lokasi tertinggi di pemukiman yang terendam banjir. Dan Yudi, namun untuk di lokasi tertingginya saja saat ini ketinggiannya sudah mencapai hampir lutut orang dewasa. Dan di belakang kami semakin lurus ke sana, ini memang menurut pengakuan dari warga sini, titik yang paling rendah ketinggian banjirnya hampir menyentuh dada orang dewasa, Yudi. Dan Yudi dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan pula dari sejumlah warga di sini, memang diduga luapan air ini ataupun banjir ini berasal dari luapan Kali Ciliwung dan juga kiriman dari Bogor. Dikarenakan semalam kawasan Bogor dan sekitarnya diguyur hujan deras. Nah Yudi dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa banjir ini dari pengakuan warga pula dikatakan bahwa air mulai masuk ke pemukiman warga sejak subuh tadi atau sekiranya sekitar pukul 5 pagi tadi dan semakin naik hingga saat ini. Kemudian Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa warga sekitar ini juga tadi kami menanyakan juga sudah mengamankan sejumlah barang berharganya dari rumah dan juga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir yang ada di sini. Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa kami tidak bisa menunjukkan bagaimana visual lokasi titik terendah atau lokasi terendah di mana tadi yang kami sempat sebutkan bahwa banjir sudah mencapai dada orang dewasa dikarenakan kendala akses di mana kami tidak bisa menyentuh ke sana, hanya di bagian ini saja Yudi. Dan Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang menurut pengakuan warga di sini banjir ini diprediksi akan terjadi hampir atau sampai nanti sore nanti. Namun dilihat dari curah hujan terlebih dahulu di mana untuk saat ini Yudi kami informasikan saat ini kondisi cuaca di tempat kami melaporkan saat ini memang masih bisa dikatakan hujan namun
namun intensitasnya tidak terlalu tinggi atau bisa dikatakan hujan dengan intensitas rendah alias gerimis saja, Yudi. Dan Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk saat ini warga yang rumahnya terendam banjir sudah mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi dan juga mengungsi ke rumah-rumah tetangga yang memang saat ini tidak terendam banjir, Yudi. Namun nantinya jika banjir ini semakin sore semakin naik ketinggiannya, warga yang ada di sini nantinya akan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun untuk saat ini memang kami memantau belum ada posko-posko pengungsian terdekat. Namun nantinya kita belum mengetahui apakah akan disediakan posko pengungsian. Namun sekali lagi Yudi, kita doakan banjir ini agar cepat surut dan saudara-saudara kita yang ada di sini bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian Yudi. Ya, semoga saja banjir segera surut di sana ya. Terima kasih Faisal atas informasi yang disampaikan dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Faisal. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi hari Jumat pemirsa. 2 kelompok terbang tiba bersamaan yakni JKG 27 dan PDG 10 yang sama-sama membawa 388 calon haji tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah calon haji Indonesia gelombang 2 mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi hari Jumat. 2 kelompok terbang tiba bersamaan, JKG 27 dan PDG 10 yang sama-sama membawa 388 calon haji tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. 2 kloter calon haji Indonesia tiba dengan mengenakan pakaian ihram. Rencananya mereka bertolak ke kota Makkah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron B. Ambari mengatakan kedatangan calon haji menandakan fase kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Tanah Suci. Kedatangan calon haji mendapat sambutan secara khusus baik dari pihak imigrasi maupun Arab Saudi. Sebab untuk calon haji dari Jakarta sudah fast track sehingga mereka mengarahkan. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdillah mengatakan kedatangan tamu Allah gelombang 2 tersebut relatif lancar. Calon haji diimbau mengenakan pakaian ihram mulai dari embarkasi karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh otoritas bandara termasuk Kementerian Haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah haji Indonesia asal Padang meninggal dunia akibat serangan jantung saat melaksanakan umroh wajib. Muslim Ismail terjatuh saat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Jemaah haji asal Padang, Sumatera Barat, kloter PDG 01 Muslim Ismail meninggal dunia saat melaksanakan tawaf umroh wajib bersama istrinya Rabu. Muslim terjatuh pada putaran ke-7. Tim kesehatan segera melakukan penanganan bersama tim emergensi yang ada di Masjidil Haram dan membawa jemaah ke Ajiat Hospital. Namun pada pukul 6.18 waktu setempat, Muslim Ismail meninggal dunia. Penyebab kematiannya karena serangan jantung. Almarhum Muslim pun akan dibadal hajikan. Bersangkutan terjatuh, kemudian tim dari kesehatan kloter segera melakukan penanganan.